Assalamualaikum Pak Oka, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Bu Rohani, Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Oka, apakah Bapak punya waktu Pak? Oh tentu saja Bu, ada hal apa ya Bu? Eh, iya Pak, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya Pak? Tentu saja boleh Bu. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Pak, saya ingin nanti saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh begitu ya Bu. Oh tentu saja boleh Bu. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya, Pak, permasalahannya, permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya, Pak, terhadap murid-murid saya. Oh begitu ya Bu, dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya Ibu dengan murid-muridnya seperti apa itu, Bu? Begini, Pak, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu kenapa ya, Bu? Iya, Pak, sepertinya ada beberapa faktor ini, Pak, yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Oh iya, Bu. Ada beberapa faktor ya, Bu. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Iya, Pak. Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu karena belum sarapan dari rumah, Pak. Dan ada juga anak yang lainnya yang saya tanyakan karena mereka memang belum memiliki pemahaman yang baik karena pemahamannya agak sedikit lambat, Pak. Iya ya, Bu. Ada yang tidak sarapan dan ada juga memang yang daya serap anak itu lambat ya, Bu, ya. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu, Pak, setidaknya anak-anak setelah saya menerapkan pembelajaran itu, mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya, Pak. Dan tidak hanya seperti dia melamun atau menggeleng-geleng saja, Pak. Oh, iya iya, Bu. Paling tidak memberikan respon yang baik ya, Bu, respon positif, kemudian setelah itu, Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini. Bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya, Pak. Terpikir oleh saya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Hal pertama, Pak, yang akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan menyampaikan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikannya kepada orang tuanya agar orang tuanya menyiapkan sarapan anaknya di rumah setiap pagi, Pak. Dan untuk yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih, Pak. Oh, baik, Bu. Itu rencana yang sangat bagus, di mana Ibu mengingatkan pada murid tentang penting sarapan, sehingga murid bisa lebih fokus. Kemudian untuk murid yang agak lambat akan diberikan bimbingan yang lebih nih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh iya Pak, bimbingannya itu dapat saya berikan berupa latihan dalam praktik tentang pemahamannya mengenai pembelajaran yang telah dipelajari, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Tetapi tetap Ibu bimbing terus-menerus begitu ya, Bu? Iya Pak, dibimbing sampai mereka bisa, Pak. Oh iya, sampai mereka bisa ya, Bu. Kapan itu akan dilaksanakan bimbingannya, Bu? Iya Pak, saya akan melaksanakannya setelah selesai pembelajaran, Pak. Ya, bagus, Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang akan diterapkan nanti? Tentunya Pak, saya akan melakukannya secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu, Pak. Oh iya, Bu. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Tentunya dalam hal ini ya kepala sekolah yang akan membantu Pak dan kemudian juga orang tua saya ajak bekerja sama dan juga rekan kerja sejawat saya Pak.
Oh iya Bu, saling berkolaborasi Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Oh iya Pak, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya Pak, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Berarti untuk ke depannya, agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu terapkan, itu akan menjalin komunikasi dengan orang tua. Kemudian Ibu memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan. Begitu ya Bu? Iya Pak. Oh baik Bu, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Iya Pak, alhamdulillah perasaan saya lega Pak, sudah berbagi cerita dengan Bapak dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya ini Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya kira pembicaraannya sungguh luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan ya Bu. Iya Pak, saya akan semangat dalam melaksanakannya dan membimbing murid-murid saya. Baik Bu, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa kali ini sudah cukup Pak untuk masalah saya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya undur diri dulu Bu ya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Oka. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat. Hanya saja saya punya sedikit masalah nih Bu. Masalah apa Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih Bu. Jika Ibu tidak sibuk dan berkenan, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti Pak? Nah, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Pak? Saya ingin pencerahan tentang murid saya yang kesulitan ketika saya ajarkan membaca, Bu. Memangnya masih ada murid Bapak yang belum lancar membaca Pak? Iya, Bu, ada. Saya takut, Bu, kalau sampai di kelas berikutnya nanti dia tetap belum bisa lancar membaca, Bu. Baik Pak, kira-kira nih, apa sih yang Bapak harapkan nantinya? Nah, saya menginginkan murid saya ini di kelas berikutnya itu sudah lancar membaca, Bu. Karena kan sekarang sudah kelas 3, sewajarnya sudah bisa membaca kan, Bu. Saya malu, Bu, nanti guru lain mengira saya sebagai wali kelasnya tidak memperhatikan dan tidak mau mengajari murid saya, Bu. Ya, baik Pak. Jadi selama ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk membantu anak kita yang kesulitan membaca ini, Pak? Jadi yang sudah saya lakukan, Bu, saya sudah meluangkan waktu lebih untuk mengajari anak didik saya ini. Misalnya di sela-sela waktu istirahat, saya juga sudah meminta tolong ke orang tuanya lewat wali kelas. eh, tetapi ternyata orang tuanya juga kurang lancar membaca, Bu. Selain itu, orang tuanya juga sibuk bekerja, Bu. Iya ya, Pak. Jadi Bapak sebenarnya sudah meminta bantuan orang tuanya ya, Pak. Sayangnya itu menjadi salah satu hambatan karena ternyata orang tuanya juga tidak bisa membantu anaknya belajar di rumah ya, Pak ya. Iya betul Bu, belum lagi anak tersebut adalah anak tunggal sehingga tidak ada anggota keluarga lain atau saudara yang senantiasa dapat mengajarinya di rumah Bu. Jadi saya akan usahakan agar lebih fokus mengajari anak tersebut di sekolah Bu. Iya ya, Pak. Jadi menurut Bapak nih ya, Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira sudah sampai di skala mana usaha yang Bapak lakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca anak kita tersebut, Pak? Nah saya rasa baru skala 6 ya Bu, karena memang murid tersebut sampai sekarang masih terbata-bata saat membaca. Oh iya ya, Pak. Jadi Bapak berharap nanti akan dapat mengusahakan sampai jadi skala berapa ini, Pak? Saya ingin murid saya ini sudah lancar membacanya Bu, paling tidak saya usahakan sampai di skala 9 Bu. Baik, Pak. Jadi kemampuan seperti apa yang Bapak harapkan untuk anak ini nantinya? Ya saya berharap murid saya ini
lancar membaca kata dan merangkai kata menjadi kalimat, Bu. Itu harapan saya. Iya ya, Pak. Lalu, rencana apa yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk mencapai harapan tersebut, Pak? Saya akan menambah latihan buat murid saya ini, Bu, yaitu dengan memotivasi dia dalam membaca. Misalnya, saya mengajaknya ke perpustakaan dan menjadikan kegiatan tersebut menjadi kebiasaannya. Di sana kan banyak buku-buku cerita rakyat seperti dongeng, Bu. Jadi mungkin dia bisa lebih tertarik untuk membaca. Kemudian ada lagi nih, Bu, satu lagi, saya ingin menampilkan cerita-cerita bergambar, Bu. Supaya dia gampang dalam merangkai kata-kata. Iya ya, Pak. Tadi Bapak sudah memberikan waktu luang untuk lebih memperhatikan anak tersebut dengan mencoba mengajak anak ke perpustakaan dan menampilkan cerita bergambar. Lalu kemudian kira-kira Pak, siapa yang mungkin bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Mungkin saya kan meminta bantuan operator sekolah untuk mencetak gambar-gambar peristiwa dengan kalimat sederhana, misalnya tentang banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lainnya, Bu. Iya ya, Pak. Itu juga bagus ya kan, Pak. Dengan adanya kerjasama dengan operator, Bapak dapat mencetak gambar-gambar disertai dengan kalimat sederhana. Tetapi Pak, apakah menurut Bapak dengan gambar yang sudah dibuat nanti itu bisa membuat anak tersebut lancar membaca, Pak? Saya pikir, Bu, bisa, Bu. Untuk merangkai kata-kata itu saya perlu gambar konkret dan gambar grafis seperti anak bisa merangkai kata-kata dan melihat gambar, Bu. Dan anak tersebut kebetulan juga sebenarnya sudah menggambar, Bu. Oh, baik, Pak. Jadi menurut Bapak, apakah itu sudah cukup efektif ya, Pak, ya, dengan menggambar dan juga mengajak anak kita ini ke perpustakaan gitu ya, Pak? Iya, Bu. Anak-anak kan suka menggambar, jadi saya sediakan gambar yang di-print operator tadi. Dengan melihat gambar, anak bisa lebih mudah mengerti kan, Bu? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Selain itu, Pak, adakah strategi lain yang mungkin Bapak akan lakukan? Nah, iya Bu, ada. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan kepada Bu Nisa, guru kelas 4 Bu. Karena sebelumnya beliau pernah jadi guru TK dan beliau pasti punya pengalaman mengajarkan anak murid membaca dan menulis. Semoga beliau bisa membantu saya juga ya Bu. Ya baik, Pak. Selain kerjasama dengan operator untuk mencetak gambar-gambar dan kalimat sederhana, Bapak juga akan meminta bantuan Bu Nisa ya, Pak. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan misi Bapak tersebut, Pak? Nah, rencananya minggu ini Bu. Ya baik, Pak. Rencana aksinya kan mulai minggu ini, Pak. Kemudian bagaimana Bapak akan memulainya, Pak? Yang pertama, saya akan menghubungi Bu Nisa untuk menanyakan kesediaan waktu beliau untuk membantu saya. Lalu ke operator untuk mencetak gambar-gambar yang saya buatkan, yang saya butuhkan, dan mulai rutin mengajak anak tersebut membaca di perpustakaan. Mudah-mudahan minggu ini saya laksanakan ya Bu. Bagus sekali, Pak. Lebih cepat, lebih baik kan, Pak? Kemudian nih, Pak, komitmen seperti apa yang Bapak akan lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Nah, saya akan konsisten Bu untuk mengajari dan melatih siswa saya tersebut secara rutin dan sabar Bu. Mudah-mudahan ada perubahan dan perkembangan terhadap kemampuan baca siswa saya ini ya Bu. Iya, Pak. Lalu, Pak, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menjaga komitmen tersebut, Pak? Mungkin dukungan dari kepala sekolah dan rekan kerja atau rekan sejawat Bu. Dan sebenarnya dukungan tersebut juga sudah saya dapatkan. Tinggal dari diri saya yang harus lebih komitmen untuk konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Iya ya, Pak. Semoga rencana Bapak tersebut dapat berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang sejenak tadi, Pak? Alhamdulillah lega dan senang sekali Bu. Saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kita Bu. Syukurlah, Pak, kalau begitu, Pak. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali untuk tindak lanjut setelah Bapak mencoba strategi tersebut. Nanti kita bisa melihat hasilnya. Apakah siswa tersebut menjadi lebih lancar membaca atau masih membutuhkan waktu dan kesabaran untuk membimbingnya ya, Pak? Iya Bu, terima kasih Bu. Baik sudah eh, Ibu sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sama-sama, Pak. Nanti kita lihat perkembangannya ya, Pak, di sesi coaching selanjutnya. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu.
Sama-sama, Pak. Saya juga senang kok, Pak, mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa saling berbagi pengalaman ya, Pak. Sampai jumpa minggu depan, Pak Oka. Sampai jumpa kembali, Bu.